Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nataqarrabu ilaihi wa na'udzu bika min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk bersyukur. Karena la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat itu pada kalian. Wa la in kafartum, akan tapi apabila kalian kufur, artinya kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah atau menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang tidak baik, fa inna adzabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amatlah keras. Dan salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini berada di hari Jumat, yang mana memang ada hadis yang khusus yang menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan mengirimkan sholawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu di zaman Nabi Musa ada seorang yang membunuh orang lain. Dia membunuh. Kemudian tatkala mayatnya ini, jenazahnya ini ditemukan, orang-orang bertanya, siapa pembunuh jenazah ini? Maka tidak ada satupun yang mengakui perbuatan pembunuhan tersebut. Artinya sudah ditanya-tanya, tidak ada yang mengaku. Maka mereka pun mengadukan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Musa, lalu mereka menceritakan hal ini. Kemudian Nabi Musa pun menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk menyembelih satu ekor sapi. Kemudian sapi ini nanti akan dipukulkan ke jenazah tersebut, maka jenazah itu akan hidup lagi lalu memberitahukan siapa yang meninggal, siapa yang membunuh dia. Maka ini cerita ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sendiri artinya adalah sapi betina. Maka ini memang surat yang berkaitan erat dengan cerita ini. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idh qala Musa liqaumihi." Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih satu ekor sapi betina. Ini tentunya terjadi setelah mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini. Qalu, maka mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami bahan candaan? Qala a'udzu billah, maka Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala an akuna minal jahilin, dari menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa mereka mengatakan Nabi Musa mengejek mereka? Karena sebelum itu Nabi Musa pernah meninggalkan mereka dalam beberapa waktu. Tatkala Nabi Musa meninggalkan mereka, mereka kehilangan arah, sehingga mereka sampai ke sebuah atau jatuh ke dalam kesyirikan, di mana mereka itu menyembah satu ekor anak sapi. Maka tatkala Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih satu ekor anak sapi, setelah hal tersebut maka mereka
otomatis mengatakan, apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan atau candaan? Karena memang kami dulu pernah menyembah anak sapi. Ini maksud dari ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah perintah yang simpel dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk menyembelih 1 ekor anak sapi, 1 ekor sapi betina. Sangat mudah untuk menemukan 1 ekor sapi betina dimanapun mereka bisa menemukannya. Akan tetapi Bani Israel bukanlah sebuah kaum yang mau sesuatu yang mudah, yang simpel. Tidak, mereka itu adalah kaum yang maunya yang sulit, selalu menyulitkan diri sendiri. Kemudian mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jelaskanlah kepada kami, atau mintalah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami tentang bagaimana seekor sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Maka kemudian Nabi Musa pun mengatakan, dia adalah seekor sapi betina, la faridun wala bikr, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu belia. Awanun baina dzalik, berada di tengah-tengah di antara hal tersebut. Fa'alu ma tu'marun, kerjakan saja apa yang sudah kami perintahkan atau apa yang kalian telah diperintahkan untuknya. Tinggal dikerjakan, tetapi mereka masih mencari kesulitan-kesulitan. Tidak sampai di situ, mereka melanjutkan lagi pertanyaannya dengan mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya Nabi Musa, tanyakan kepada Rabbmu apa warnanya. Maka otomatis Nabi Musa pun mempertanyakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menurunkan wahyu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Katakanlah, dia adalah seekor sapi betina yang safra, yang berwarna kuning, faqi'ul launuha, yang kuning pekat, tasurrun nadhirin, yang indah dilihat oleh mata yang melihatnya. Kemudian mereka tidak sampai di situ. Mereka terus mempertanyakan tentang sapi betina tersebut. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka katakan, tanyakan kepada Tuhanmu, sapi apa itu? Padahal sudah disebutkan tadi, tidak muda, tidak tua, warnanya kuning. Tetapi mereka masih mengatakan, innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi betina ini masih samar bagi kami. Masih tidak jelas sapi betina yang seperti apa. Maka Nabi Musa pun memberikan sebuah jawaban. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard. Dia adalah anak sapi yang tidak lelah. Tidak lelah karena bekerja di dalam membajak tanah. Wala taskil har. Kemudian tidak juga dia mengairi tanaman-tanaman. Awat wala taskil har. Kemudian beliau mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wala taskil har musallamatun. Dia adalah sapi yang sehat, la syiyata fiha, dan warnanya itu tidak ada warna yang berbeda dari warna kuning. Artinya warnanya itu kuning semua. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka pun menyembelihnya, akan tapi mereka hampir saja tidak menyembelihnya. Kenapa? Karena mereka sudah memberatkan diri sendiri. Mereka mempertanya-tanyakan sesuatu yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Karena apabila datang dari Allah Subhanahu wa taala perintah, maka sebaiknya seorang muslim itu mempertanyakan. Sebaiknya seorang muslim itu langsung mengerjakannya tanpa mempertanyakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian para ulama telah membaca ayat ini lalu mereka menafsirkan dan mereka mengambil beberapa faedah dari kisah Bani Israil ini. Faedah yang pertama adalah annal asal fil amr al-wujub wal faur. Sungguhnya hukum asalnya di dalam perintah itu adalah wajib dan harus dikerjakan dengan segera. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak harus untuk segera. Jadi secara umum perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk sesuatu yang harus segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda kecuali apabila ada dalil lain
yang mengatakan dia boleh ditunda, maka barulah amalan itu harus boleh untuk ditunda. Contohnya apabila dalam sebuah ayat atau hadis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat ketika datang nisabnya dan ketika sudah 1 tahun kita memiliki harta tersebut, maka kita wajib untuk mengerjakannya secepat mungkin agar tidak berlalu waktunya kemudian tiba-tiba bisa jadi harta itu hilang, sehingga kita berdosa karena sudah menunda-nunda membayar zakat, kemudian hilang harta tersebut, lalu kita tidak sempat untuk mengerjakan zakat tersebut. Contoh yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat pada waktunya, maka di waktu sholat tersebut kita harus mengerjakan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda hingga akhir waktu, hingga selesai waktu sholat tersebut, maka ini membuat kita mengqadha sholat atau mengganti sholat yang tadinya kita melakukan adaus sholat, mengerjakan sholat pada waktunya. Sholat itu apakah boleh ditunda? Boleh selama masih di waktunya. Misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur waktunya hingga sebelum sholat asar datang. Apakah kita boleh sholat zuhur jam 2? Boleh asalkan berjamaah. Nah, apakah kita boleh menunda sholat zuhur dengan sengaja sampai waktu sholat asar datang? Hukumnya tidak boleh, karena ini sudah menunda-nunda dan ini sudah masuk ke dalam tindakan lalai, yang mana ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini adalah faedah pertama, yaitu apabila sesuatu itu diperintahkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal-hal yang lain, maka hukum asalnya dia adalah wajib dan juga dia harus dikerjakan dengan segera. Apabila ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal yang lain, maka dia tidak wajib. Contohnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk minum duduk. Ternyata ada dalil yang lain mengatakan bahwasanya Rasulullah itu minum berdiri. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya minum duduk itu hukumnya sunnah. Dia berpindah dari yang tadinya wajib, harusnya dia adalah wajib karena ketika tidak ada dalil lain, ternyata ada dalil lain, maka dia berpindah kepada sunnah. Tetapi apabila tidak ada dalil lain, kita kembali bahwasanya hukum asal di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah itu adalah untuk hal yang wajib dan juga untuk al-faur, yaitu harus segera dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang kedua adalah bahwasanya sebagian perkara atau dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala juga, itu ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang tidak kita tahu hikmahnya. Maka bagi seorang muslim itu hendaknya dia mengerjakan saja, tahu atau tidak tahu hikmahnya. Contohnya ibadah yang kita tahu hikmahnya adalah sedekah. Kenapa kita bersedekah? Untuk meringankan teman-teman kita yang sulit. Kemudian zakat juga demikian. Kenapa kita berzakat? Untuk membantu 8 asnaf zakat yang berhak mendapatkan zakat. Ada juga ibadah yang kita tidak tahu hikmahnya. Contohnya adalah sholat. Sholat apa hikmahnya? Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Tidak ada yang tahu hikmahnya. Mungkin para ulama ada yang mengambil hikmah-hikmah, tetapi ini adalah ijtihad mereka. Tetapi yang datang dari Rasulullah SAW atau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kita hikmahnya apa. Cuman seorang muslim harus tetap mengerjakan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Bani Israel diperintahkan untuk mengerjakan. Pertama mereka diperintahkan hanya untuk mengerjakan atau menyembelih sapi betina, tapi mereka mempertanyakan terus-menerus. Mempertanyakan kenapa, maka dipersulit. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya." Janganlah kalian bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak penting, intubdalakum tasukum. Yang apabila
itu dibuka kepada kalian, itu akan menyakiti hati kalian. Jadi apabila memang tidak ada tentang hikmah dari ibadah ini, hikmah dari ibadah itu, maka bukan berarti karena kita tidak tahu hikmahnya tidak kita kerjakan. Tetapi seorang muslim yang sejati adalah dia yang mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia tahu hikmahnya atau dia tidak tahu hikmahnya, karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah adalah Maha yang Hakim, yaitu yang Maha Bijaksana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang ada hikmahnya. Kan kita tahu dan juga kita mengerti bahwasanya seorang muslim itu konsekuensi menjadi Islam adalah al-istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesahkan Allah, wal inqiyadu lahu bita'ah, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Maka sebagai seorang muslim, konsekuensi kita adalah kita taat apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita taat, baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak mengerti hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah lainnya adalah hendaklah seorang dai atau seorang yang menasihati orang lain itu menyampaikan nasihatnya dan dia menyandarkan nasihat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merintahkan orang sholat, menasihati orang untuk sholat, atau menasihati dia untuk jangan merokok misalkan, atau untuk jangan minum minuman keras. Ini bukan nasihat dari kita, tetapi kita menyampaikan ini nasihat karena ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau dia tidak mengikuti nasihat tersebut, berarti kita tidak perlu sakit hati. Karena memang yang memerintahkan ini bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kita memerintahkan sesuatu, kita melarang sesuatu, itu bukan dari kita. Ini bukan tidak ada sesuatu yang pribadi di sini. Ini hanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau dikerjakan, silahkan, itu bagus. Tidak mau dikerjakan, ya itu terserah kalian. Kecuali kita adalah pemerintah, kita bisa melarang atau kita bisa memaksa orang lain untuk mengerjakan atau melarang. Kalau kita adalah rakyat biasa seperti kita ini sekarang, bukan pemerintah, maka apabila kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain, lalu dia tetap mengerjakan apa yang kita nasihati, maksudnya dia melanggar nasihat kita, maka kita tidak perlu sakit hati. Karena sejatinya kita hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sendiri. Apabila tidak dikerjakan, maka tidak perlulah kita memusuhi dia. Kita sudah cukup mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita, dan sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga setelah Allah Subhanahu wa taala katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Sudah kita dakwahkan tetapi tidak diikuti, bebas, silahkan tidak mengikuti, tidak apa-apa, karena kita hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mesti juga ini berarti bahwasanya kalau dia itu mengikuti kita berarti kita sukses dalam berdakwah. Tidak juga, karena ada beberapa nabi yang pengikutnya hanya satu, ada dua, bahkan ada yang tidak ada pengikut. Bukan berarti ustadz yang banyak pengikutnya di sosial media artinya dakwahnya itu adalah dakwah yang sukses. Lalu ustadz yang tidak banyak pengikutnya dakwahnya tidak sukses. Tidak demikian. Karena semuanya ini sebenarnya hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Jadi tidak ada yang bersifat personal di sini, tidak ada yang pribadi. Ini hanya datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau mengikuti itu bagus, tidak mau mengikuti silahkan, karena kita tidak ada hak untuk memaksa. Tetapi kita memiliki tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkar, apabila kalian, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Ini maksudnya apabila dia memiliki kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan lisannya, yaitu memberikan nasihat kepadanya. Fa illam yastati, kalau dengan lisan dia masih juga tetap melakukannya, fa biqalbi, minimalnya kita dengan hati kita mengingkari perbuatan tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan ini adalah iman yang paling lemah apabila kita memulai dari bawah, yaitu dari hati saja, tidak dinasihati dengan lisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatul hikmah. Aku ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa disebutkan di khutbah yang singkat ini, karena sebenarnya faedahnya sangatlah banyak, tetapi yang bisa kita sebutkan hanya sedikit. Yang terakhir adalah hendaklah seorang muslim itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan juga dengan lapang dada. Tidak mempertanya-tanyakan, tidak bersempit hati apabila telah datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah. Dikerjakan saja dengan hati yang ridho, tidak dengan hati yang terpaksa. Jangan sampai kita seperti orang yang munafik. Karena orang munafik itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala." Mereka tidaklah mendatangi salat kecuali mereka itu dalam kondisi bermalas-malasan. "Wala yunfiquna illa wa hum karihun." Tidaklah mereka berinfak kecuali mereka dalam keadaan tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Maka seorang muslim apabila sudah datang dalil, ini jelas dalilnya ayat Al-Quran sudah pasti sahih. Kemudian apabila hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama yang sudah kredibel, ya kita ikuti saja dalil tersebut dengan hati yang ridho. Karena memang ini adalah konsekuensi kita menjadi seorang muslim. Jangan menjadi seorang munafik. Nampaknya saja kita melakukannya padahal hati kita tidak suka. Dan ini menunjukkan atau ini juga memiliki keterkaitan. Apabila tidak terpaksa, kita tidak akan melakukannya. Seperti contoh orang munafik, mereka itu sholat dahulu di zaman Rasulullah hanya di waktu-waktu yang kelihatan. Waktu yang tidak kelihatan, contohnya di sholat subuh, kemudian di sholat isya, karena sudah malam. Di zaman Rasulullah tidak ada lampu, mereka tidak datang sholat. Kenapa tidak datang sholat? Karena tidak terpaksa, tidak kelihatan kok siapa yang datang ke sholat. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, sungguhnya sholat yang paling berat bagi seorang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena memang mereka itu biasanya sholat itu karena terpaksa, takut diabsen oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah melihat siapa-siapa saja yang sholat. Kalau dia selalu tidak sholat, pasti ditandai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah tidak bisa melihat karena gelap, disitulah orang-orang munafik meninggalkan amalan mereka. Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala." Mereka itu tidaklah datang ke sholat atau tidaklah datang ke masjid kecuali dalam keadaan bermalas-malasan. Maka seorang muslim yang mukmin, yang bukan munafik, adalah orang yang mendatangi masjid-masjid Allah atau yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dengan hati yang berlapang dada, tidak terpaksa, tidak benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi konsekuensi sebagai seorang muslim adalah tunduk kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihah. Fa qala min qailin 'alima, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ansur ikhwana mujahidin fi kulli makan, fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.